Pada waktu di sorga nanti, siapakah yang akan menjadi istri kita? Apakah istri kita di dunia ini akan tetap menjadi istri kita di sorga? Ataukah kita akan mendapatkan bidadari 70, 100, 1000 bidadari? Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Suatu kali ada yang bertanya kepada Yesus. Ada 7 orang bersaudara menikah dengan satu perempuan. Ceritanya begini, ada satu perempuan, dia menikah dengan suaminya, lalu suaminya mati, lalu kemudian menikah lagi dengan adiknya, mati lagi, menikah lagi dengan adiknya, mati lagi, sampai 7 orang. Lalu kemudian orang bertanya kepada Yesus, dari ketujuh pria itu, siapakah yang akan menjadi istri perempuan itu di sorga? Pertanyaan mengenai siapakah yang akan menjadi istri kita, siapakah yang akan menjadi suami kita di sorga, itu sering terpikir dalam benak orang-orang percaya. Bahkan di agama lain pun tentu punya konsep tersendiri tentang sorga. Tapi kita nggak mau membahas tentang sorganya orang lah, kita mau bicara tentang sorga kita sendiri. Biarlah mereka ngurusi sorganya, kita ngurusin sorganya kita. Kalau begitu, singkatnya, apakah di sorga kita nanti masih mempunyai istri, masih mempunyai pasangan? Waktu Tuhan Yesus ditanya tentang itu, yang tertulis dalam Matius 22 ayat 23 sampai ayat 33, apa jawaban Yesus ketika dia ditanya, siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Jadi 7 orang ini beristrikan satu istri, dan 7 orang ini mati bergantian. Menikah dengan kakaknya, mati kakaknya, menikah lagi perempuan ini dengan adiknya, mati, menikah lagi dengan adiknya, sampai 7 kali lah. Jadi 7 bersaudara laki-laki ini menikah dengan satu perempuan karena kematian. Lalu ketika ditanya, siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu, sebab mereka semua telah beristrikan dia? Dalam ayat 29, Matius 22 ayat 29, Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi pertama-tama ketika ada orang yang bertanya, siapakah yang akan menjadi istri kita di sorga? Yesus dengan tegas bilang, kamu sesat. Gak ngerti kitab suci, gak ngerti kuasa Allah. Kalau begitu, apakah dengan sesat begitu saja Yesus mengatakan kita sesat, lalu kita mengatakan tidak boleh, tidak ada istri di sorga? Belum, masih ada lagi ayat selanjutnya. Di dalam ayat 30 ini dengan jelas Yesus mengatakan, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi dalam perkataan Yesus dalam Alkitab ini dengan jelas dikatakan pada waktu kebangkitan, pada waktu kita dibangkitkan naik ke sorga, kita itu tidak kawin dan tidak dikawinkan. Artinya apa? Dari sini dengan jelas dikatakan bahwa di sorga itu tidak ada kawin. Orang Kristen masuk sorga nggak ada kawin lagi di sana. Orang Kristen masuk sorga itu nggak ada istri lagi di sana. Apalagi mimpi dapat bidadari. Nggak ada itu. Alkitab tidak pernah mencatat itu. Bahkan Alkitab dengan tegas mengatakan tidak ada kawin dan dikawinkan di sana. Kalau begitu, perkawinan itu apakah hanya memang terjadi pada saat waktu di bumi saja? Ya, betul. Kalau begitu, mengapa pada saat manusia diciptakan ke dunia ini, mengapa Allah mengizinkan perkawinan? Ada 2 alasan. Yang pertama, pada saat pertama sekali Allah menciptakan Adam, maka kemudian Tuhan melihat manusia itu tidak baik seorang diri, maka kemudian diciptakan seorang penolong. Perkawinan diizinkan untuk mendapatkan seorang penolong. Yang kedua, Tuhan mengizinkan perkawinan di bumi adalah untuk beranak cucu.
memenuhi bumi. Dan itu, perintah itu tidak ada terjadi di sorga. Perintah beranak cucu tidak ada di sorga. Perintah menjadi seorang penolong, mencari seorang penolong juga nggak ada di sorga. Karena apa? Karena di sorga itu manusia tidak butuh penolong lagi. Karena sudah bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga. Manusia tidak butuh lagi untuk beranak cucu, memenuhi sorga. Karena orang-orang yang masuk ke dalam sorga itulah orang-orang yang sudah melewati tahapan-tahapan yang ditentukan oleh Allah. Jadi, jangan pernah berpikir di sorga itu ada kawin-mengawin. Jangan pernah berpikir di sorga itu Anda dapat bidadari 70, 100, 1000. Itu tidak ada dalam surga orang Kristen. Salam, Tuhan Yesus memberkati.